Ibu Maria. Shalom Pak Pendeta dan redaksi tajam, saya Ibu Maria umur 47 tahun. Saya mau bertanya, Tuhan menetapkan bagi anak-anak Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi Tuhan menghakimi kita sesuai dengan perbuatan kita. Yang saya mau tanyakan, apakah anak Tuhan yang sudah ditetapkan Tuhan tidak melewati penghakiman Tuhan? Mohon penjelasan Pak Pendeta. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pendeta. Terima kasih. Kenapa atau bagaimana sampai seseorang disebut sebagai anak Tuhan atau anak Allah? Coba kita baca ayatnya di dalam Yohanes pasal yang pertama. Jadi terima kasih Ibu Maria di Jambi untuk pertanyaannya. Kita buka Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya, yang menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kenapa disebut sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan? Karena mereka percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi Tuhan tidak secara random dan serampangan mengatakan ini anak saya, ini bukan, ini anak saya. Itu terjadi, orang menjadi anak-anak Allah, disebut anak-anak Allah bila mana mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu kata Alkitab yang tadi kita baca. Itu kata Alkitab. Siapakah yang ditetapkan Tuhan untuk masuk ke sorga rupanya? Oh, ada beberapa ayat yang mungkin boleh kita baca. Dalam Matius contohnya, pasal yang ke-7 ayat yang ke-21, Tuhan Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi Tuhan Yesus memberikan sebuah ajaran, standar, syarat bagi mereka yang mau masuk ke dalam kerajaan sorga, yaitu mereka yang mau menjadi anak-anak Allah. Bagaimana caranya? Percaya kepada Tuhan Yesus, lalu kemudian mereka melakukan kehendak Bapa yang ada di sorga. Lalu apalagi? Matius pasal yang ke-18. Matius pasal yang ke-18 ayat yang ketiga, Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi Tuhan Yesus betul-betul memberikan persyaratan seperti apa orang-orang yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya. Dalam Matius 25 ayat 21, dalam sebuah perumpamaan tentang talenta yang menggambarkan orang-orang atau hamba-hamba yang setia, Tuhan itu berkata kepada hambanya, ayat 21 dan ayat 23, dia katakan, engkau setia dalam perkara-perkara yang kecil. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu, aku mempercayakan kepadamu perkara-perkara yang lebih besar. Ya, jadi Tuhan Yesus selalu mempunyai standar atau syarat bagi mereka yang mau masuk ke dalam kerajaan sorga. Mungkin suatu cerita yang paling instan yang dituliskan di dalam Alkitab, di mana pada saat itu juga ada jaminan bagi orang tersebut untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, adalah apa yang boleh kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-23. Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-43. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, menghujat Yesus. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang lagi, karena ada dua orang penjahat yang digantung bersama-sama dengan Yesus, mereka pada salib mereka masing-masing, ia menegur
yang satu itu dan berkata, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Ia mengakui kesalahannya, memang dia bersalah." Lalu dalam ayat yang ke-42, ia berkata kepada Yesus, "Ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga, engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ia mendapatkan jaminan akan masuk surga bila mana Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua nanti. Kenapa kesempatan ini tidak menjadi bahagian dari pencuri yang satu lagi, penjahat yang satu lagi? Ya tidak bisa, karena dia tidak percaya kepada Yesus. Karena dia gantinya percaya kepada Yesus, kata Alkitab tadi, dia menghujat. Artinya ada syarat, ada standar, ada batu ujian bagi mereka yang mau masuk ke dalam kerajaan surga, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus. Dan karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus, hidup mereka adalah hidup yang melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Ya. Nah, dari mana akan diketahui bahwa mereka akan masuk ke dalam kerajaan surga? Itulah makanya ada penghakiman atau pengadilan sorga. Ada banyak ayat, bahkan ada pelajaran khusus tentang hal ini. Tapi satu ayat yang boleh kita baca adalah apa yang dituliskan di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12. Pengkhotbah pasal yang ke-12, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Mengapa? Ayat 14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Di sini disebutkan takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, lalu Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan. Apa standarnya? Ya perintah-perintah Allah. Makanya pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, menurut catatan di dalam Wahyu pasal yang ke-22, ayat yang ke-12, Yesus mengumandangkan, "Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya." Jadi pengadilan itu berlaku untuk semua orang yang mengaku mereka percaya kepada Tuhan, dan Tuhan akan mengadili mereka untuk menyatakan dan membuat suatu pengesahan dan pembuktian kepada semua bahwa orang ini layak masuk ke dalam kerajaan sorga atau tidak layak masuk ke dalam kerajaan sorga. Secara sederhana, demikianlah pengadilan itu, pengadilan sorga itu. Tetapi kita bersuka cita, Alkitab mengatakan kita mempunyai seorang pembela. Hakimnya adalah Yesus, pembelanya juga adalah Yesus, dan ia membela kita atas dasar darahnya yang ia sudah curahkan bagi kita. Jadi sebenarnya kita mempunyai suatu kekuatan dan suatu landasan yang sangat kuat untuk selamat, yaitu apa? Yesus Kristus. Melalui dialah kita akan mendapatkan jalan selamat. Terima kasih.